Halo, assalamualaikum bosku. Jumpa lagi dengan saya Herianto Trisaputra. Ya, tidak usah panjang lebar, langsung saja kita melanjutkan estafetnya. Saya doakan bosku berhasil menjadi CPNS tahun ini. Ya, kita memasuki soal ke-26. Sebagai salah satu syarat mengikuti tes seleksi CASN tahun 2021 ialah peserta wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19. Namun untuk dapat tes swab PCR membutuhkan biaya yang tidak murah. Seorang teman mengajak Anda untuk mendapatkan surat keterangan palsu yang dijual dengan harga jauh lebih murah. Menyikapi hal tersebut, maka Anda A. Menolak ajakannya dengan alasan takut ketahuan dan takut dipidana. B. Mengikuti ajakannya jika memang risiko ketahuan tidak ada. C. Mengikuti ajakannya agar bisa menghemat biaya. D. Menolak dan mengingatkan agar tidak melakukan hal tersebut karena bisa menimbulkan korban jiwa. E. Menolak dan mengingatkan teman bahwa perbuatannya bisa terancam pidana jika ketahuan. Dan jawabannya adalah D. Menolak dan mengingatkan agar tidak melakukan hal tersebut karena bisa menimbulkan korban jiwa. Sudah jelas ya, bosku. Next. Soal 27. Tahun 2020 merupakan tahun yang spesial, di mana akan diingat sepanjang sejarah peradaban manusia modern. Tahun 2020 lah pandemi COVID-19 menyebar hampir seluruh negara di planet bumi ini, termasuk Indonesia. Manusia harus segera beradaptasi dalam segala aspek menghadapi pandemik ini. Ketika ada kebijakan baru terkait jam kerja ASN, khususnya ASN bagian administrasi, bila tempat kerja yang semula di kantor kini bekerja dari rumah atau work from home. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga dengan bekerja dari rumah diharapkan dapat menurunkan resiko tertularnya virus COVID-19. Dalam menghadapi kebijakan tersebut, sikap yang Anda ambil adalah A. Memilih untuk mengikuti aturan karena takut teguran maupun sanksi dari atasan. B. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan baru. C. Akan berusaha menyesuaikan diri secepatnya dan bekerja dengan baik. D. Segera menyesuaikan diri agar lebih produktif dalam bekerja meskipun dari rumah. E. Tetap produktif bekerja meskipun sebenarnya agak berat dengan kebijakan baru. Silakan, dan jawabannya adalah jawabannya adalah D. Segera menyesuaikan diri agar lebih produktif dalam bekerja meskipun dari rumah. Sudah jelas ya bosku. Next. Soal 28. Bupati Oku Timur menginstruksikan agar Kabupaten Oku Timur tetap mempertahankan swasembada beras dan penyokong beras nomor 1 di Indonesia. Sebagai tim ahli teknologi pangan yang diberi tugas untuk meningkatkan kualitas makanan bergizi seimbang di daerah lain yang terpencil serta memiliki angka gizi buruk cukup tinggi. Apa yang akan tim Anda lakukan? A. Membantu meningkatkan kualitas pertanian daerah terpencil tersebut sesuai dengan kondisi alam daerah tersebut. B. Membawa sampel beberapa jenis makanan yang dapat dikembangkan di daerah tersebut. C. Meningkatkan bantuan makanan impor guna meningkatkan kualitas gizi di daerah tersebut. D. Mengganti makanan pokok daerah tersebut dengan makanan yang lebih mahal dan bergizi tinggi. E. Mengadakan penelitian peningkatan kualitas gizi dan pangan, kemudian bersama warga sekitar mengupayakan ketersediaan bahan pangan dan mengelola hewan ternak yang sesuai kondisi alam.
Silakan, dan jawabannya adalah ya E. Mengadakan penelitian peningkatan kualitas gizi dan pangan, kemudian bersama warga sekitar mengupayakan ketersediaan bahan pangan dan mengelola hewan ternak yang sesuai kondisi alam. Soal 29. Anda baru saja dimutasi ke desa A. Salah satu warga di desa A selalu membuat onar dan memperkeruh suasana sehingga suasana menjadi tidak kondusif. Anda sudah berkali-kali menasihati oknum itu, tetapi Anda malah mendapat ancaman akan diteror setiap harinya. Sikap Anda: A. Memberitahukan keluarganya untuk menasihati perbuatannya yang memicu keresahan di desa A. B. Tidak ikut campur karena Anda bukan warga asli di desa itu. C. Melaporkan kepada ketua RW karena ia telah meresahkan warga setempat. D. Melaporkan ke kantor polisi karena ia membahayakan nyawa Anda. E. Mencoba menasihatinya lagi secara empat mata agar ia sadar. Silakan, dan jawabannya adalah ya, jawabannya adalah C. Melaporkan kepada ketua RW karena ia telah meresahkan warga setempat. Next. Soal 30. Anda adalah salah satu calon kepala daerah yang kalah pada pilkada di daerah Anda. Anda beserta tim sukses Anda merasa ada kecurangan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara yang cenderung menguntungkan salah satu calon lain. Atas dasar kecurigaan adanya praktek kecurangan tersebut, Anda melalui kuasa hukum mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ketika menjelang sidang pembacaan putusan Majelis Hakim Konstitusi, ratusan pendukung Anda yang dikoordinir oleh seorang tim sukses menggalang aksi di depan gedung MK, menuntut agar gugatan Anda dikabulkan. Aksi tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Anda. Sikap Anda: A. Saya akan membubarkan aksi tersebut dan meminta kepada semua pendukung saya untuk mengikuti sidang putusan Majelis Hakim Konstitusi secara tertib dan damai serta menghormati apapun keputusan Majelis Hakim. B. Saya biarkan aksi tersebut sehingga bisa diharapkan dapat mempengaruhi hasil putusan atas gugatan saya. Bila aksi tersebut melanggar hukum, saya yakin saya tidak ikut tersandung masalah hukum karena aksi tersebut bukan atas inisiatif saya. C. Saya akan mendukung aksi tersebut agar bisa mempengaruhi hasil putusan Majelis Hakim Konstitusi. Saya mendukung karena yakin kecurangan penyelenggaraan pilkada di daerah saya sangat masif dan sistematis. D. Saya akan meminta kepada semua tim sukses saya untuk dapat menenangkan pendukung saya yang melakukan aksi depan gedung MK untuk tertib dan menghargai apapun putusan majelis hakim. E. Meminta bantuan keamanan untuk menjaga ketertiban guna menghindari terjadinya kericuhan bila keputusan majelis hakim menolak gugatan saya. Dan jawabannya adalah A. Saya akan membubarkan aksi tersebut dan meminta kepada semua pendukung saya untuk mengikuti sidang putusan Majelis Hakim Konstitusi secara tertib dan damai serta menghormati apapun keputusan Majelis Hakim. Next. Soal 31. Anda bekerja di sebuah perusahaan besar dan menduduki posisi sebagai sekretaris. Anda diberikan tugas membuat laporan keuangan bulanan. Atasan Anda memerintahkan untuk melakukan rekayasa laporan tersebut supaya ada sedikit keuntungan yang didapatkan. Maka sikap Anda: A. Dengan senang hati menerima tugas atasan, pasti ada keuntungan yang saya peroleh dari atasan. B. Membuat laporan keuangan bulanan seperti apa yang diperintahkan atasan meskipun dalam hati ada penolakan. C. Tidak menuruti perintah atasan selanjutnya, memberikan penjelasan dan meminta maaf bahwa perbuatannya tersebut keliru dan tidak akan membawa berkah keuntungan yang diperolehnya. D. Hal tersebut adalah hal wajar, setiap perusahaan pasti sering melakukan kecurangan mengenai hal itu. E. Melaporkan tindakan atasan tersebut kepada direktur utama sebagai pemangku jabatan tertinggi di perusahaan tersebut. Dan jawabannya adalah ya, C. Tidak menuruti perintah atasan selanjutnya, memberikan penjelasan dan meminta maaf bahwa perbuatannya tersebut keliru dan tidak membawa berkah keuntungan yang diperolehnya.
Soal 32. Seorang rekan kerja Anda sedang mengalami musibah yang menimpa keluarganya. Rumah beliau hangus terbakar akibat kebocoran gas LPG. Sehingga untuk sementara waktu keluarga beliau harus menumpang di rumah saudaranya. Sementara Anda sendiri juga mengalami kesulitan keuangan dalam rumah tangga. Sikap yang dapat Anda lakukan: A. Mengajak rekan kerja yang lain untuk memberikan dukungan moral atau mengumpulkan uang bantuan untuk meringankan beban beliau. B. Sudah banyak yang membantu beliau, pun tempat tinggal bisa numpang di tempat saudara. Tidak ada yang perlu saya lakukan. C. Membantu beliau mencari pinjaman uang kepada orang lain sebagai modal beliau memulai kehidupan baru. D. Memberikan uang bantuan secara sembunyi-sembunyi sehingga menunjukkan bahwa saya sangat peduli kepada beliau. E. Menawarkan tempat tinggal kepada beliau meskipun saya sendiri masih menyewa rumah. Dan jawabannya adalah jawabannya adalah A. Poin tertingginya adalah A. Mengajak rekan kerja yang lain untuk memberikan dukungan moral atau mengumpulkan uang bantuan untuk meringankan beban beliau. Next. Soal 33. Mulai minggu depan ada pergantian pimpinan di unit kerja saya sebab pimpinan yang lama telah pensiun. Menurut kabar yang saya dengar, pimpinan baru tersebut sangat disiplin, ambisius dalam bekerja, serta banyak tuntutan terhadap bawahan untuk pekerjaan yang sempurna. Sehingga sedikit bawahan yang senang kepada beliau saat di unit kerja lama. Karakter pimpinan baru tersebut sangat bertolak belakang dengan pimpinan saya sebelumnya. Sebagai bawahan barunya, tindakan saya adalah A. Menerima pimpinan baru sewajarnya, tanpa membesar-besarkan omongan jika belum tahu yang sebenarnya. B. Menerima pimpinan baru dengan lapang hati dan berusaha menunjukkan sikap kerja yang sebaik mungkin, serta segera menyesuaikan diri untuk mengikuti aturan yang dibuat beliau. C. Sepakat dengan rekan kerja yang lain untuk bekerja seperti biasanya tanpa melakukan perubahan karena hal itu sudah membudaya di unit kerja kami. D. Mengikuti gaya kerja pimpinan baru dan menunjukkan sikap yang baik supaya tidak dipindah tugaskan ke unit kerja lain. E. Pura-pura tidak tahu karakter pimpinan baru tersebut. Bagi saya semua pimpinan sama saja, dengan demikian saya bisa bekerja dengan nyaman. Silakan, dan jawabannya adalah B. Menerima pimpinan baru dengan lapang hati dan berusaha menunjukkan sikap kerja yang sebaik mungkin serta segera menyesuaikan diri untuk mengikuti aturan yang dibuat beliau. Di poin tertingginya adalah B. Next. Soal 34. Keahlian di bidang IT menjadi tuntutan yang harus dikuasai pada berbagai posisi pekerjaan. Anda bekerja di sebuah perusahaan di bidang bisnis yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. Perusahaan tempat Anda bekerja menuntut setiap pekerja memiliki keahlian di bidang IT demi menunjang pekerjaan di setiap bidangnya. Tindakan yang seharusnya Anda lakukan adalah A. Saya akan meminta bantuan kepada teman untuk mengerjakan tugas yang membutuhkan keahlian IT. Saya sudah tidak mampu lagi untuk belajar IT sendiri. B. Sebentar lagi saya memasuki masa pensiun. Keahlian IT tidak terlalu penting bagi saya. Pekerjaan sekarang akan saya kerjakan secara manual. C. Saya akan belajar IT semampu saya secara otodidak, bertanya rekan kerja, atau bila perlu mengikuti pelatihan IT demi menunjang pekerjaan saya selagi belum pensiun. D. Memohon kepada pimpinan perusahaan untuk memberikan keringanan kepada pekerja yang akan pensiun. Di samping itu tetap belajar IT dari teman yang ahli. E. Memohon kepada pimpinan perusahaan untuk mengadakan pelatihan IT kepada pekerja perusahaan sesuai posisinya. Silakan. Dan jawabannya adalah C. Poin tertingginya adalah C, yaitu saya akan belajar IT semampu saya secara otodidak, bertanya rekan kerja, atau bila perlu mengikuti pelatihan IT demi menunjang pekerjaan saya selagi belum pensiun. Next. Soal 35. Anda tinggal di sebuah kompleks perumahan dan merupakan salah satu ketua RT di kompleks tersebut. Anda memiliki tetangga baru yang mengontrak rumah di sebelah rumah Anda.
tetangga baru Anda tersebut cenderung tertutup dan jarang berkomunikasi dengan warga lain. Selain itu, tetangga Anda tersebut jarang di rumah dan sering bepergian. Tetangga Anda tersebut terbiasa berpakaian seperti oknum pelaku aksi terorisme yang pernah Anda lihat di televisi. Terkadang ia kedatangan tamu dengan penampilan yang sama. Di maraknya isu radikalisme seperti saat ini, sikap yang Anda lakukan terhadap tetangga tersebut adalah A. Saya tidak peduli meskipun orang tersebut memperlihatkan gerak-gerik yang mencurigakan. Menurut saya, seorang tidak boleh dituduhkan atau dicurigai atas rencana atau aksi radikal sebelum terbukti kebenarannya. B. Saya meyakini bahwa orang tersebut merupakan jaringan kelompok radikal karena gerak-geriknya yang mencurigakan di mana cenderung bersifat tertutup, sering bepergian, berpakaian menyerupai pelaku terorisme, dan sering kedatangan tamu dengan cara berpakaian yang sama. C. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan orang tersebut dan menanyakan yang bersangkutan apakah telah mengurus surat-surat pindah tempat tinggal. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan mengenalnya lebih dekat. Namun apabila ada hal yang mencurigakan, saya akan segera melaporkan ke pihak yang berwajib. D. Sebagai ketua RT, sudah kewajiban saya untuk mengenal warga di lingkungan saya sehingga bisa mengenal lebih akrab, lalu dapat mengenal lebih dekat secara pribadi termasuk kegiatannya. E. Saya akan segera melaporkan tetangga tersebut kepada pihak yang berwajib karena saya meyakini yang bersangkutan menunjukkan ciri-ciri yang sangat mencurigakan, terlebih saat ini sedang marak isu-isu radikalisme. Dan jawabannya adalah ya, poin tertinggi adalah C, yaitu saya akan berusaha berkomunikasi dengan orang tersebut dan menanyakan yang bersangkutan apakah telah mengurus surat-surat pindah tempat tinggal. Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan mengenalnya lebih dekat. Namun, apabila ada hal yang mencurigakan, saya akan segera melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, sampai di sini dulu bosku. Wassalam.